Oke, saya izin rekam ya. Oke, baik. Terima kasih, Lulu. Ya, bagaimana menentukan hashtag terbaik di TikTok? Kenapa TikTok? Karena TikTok adalah salah satu aplikasi yang saat ini sedang rame-ramenya ya digunakan, dan nomor satu paling di-download di tahun 2021 dan hingga sekarang sampai di bulan Januari ini. Banyak sekali video-video yang kita temukan di platform lain seperti Instagram, YouTube itu diupload ulang dan asalnya itu dari TikTok. Nah, sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan TikTok ini ya kan. Nah, namun di TikTok itu berbeda seperti di Instagram penggunaan hashtag-nya. Sebelum saya akan sharing ya apa itu hashtag dan bagaimana menemukan hashtag terbaik untuk di TikTok. Kalau di Instagram, kita bisa maksimal penggunaan hashtag itu sampai 30. Sedangkan kalau di TikTok, maksimal penggunaan hashtag dan, sekali lagi, maksimal penggunaan hashtag dan caption itu terbatas hingga 150 karakter sebanyak Bapak Ibu SMS. Ya, sebanyak itu. Jadi kalau 150 karakter seberapa banyak ya seperti kita kirim SMS seperti itu. Jadi itu sudah termasuk hashtag dan captionnya ya menjelaskan apa sih video ini begitu. Oke, kita langsung saja apa itu hashtag. Nah, fungsi hashtag sebelum itu adalah mengkategorikan. Mengkategorikan itu seperti kita memberikan label ya kepada sebuah video kita, agar TikTok itu tahu, oh video ini tentang ini toh. Ya, seperti itu. Atau kita lagi memberikan tempat bumbu dapur ya, seperti garam dan gula yang tempatnya kebetulan sama, tapi kalau salah ambil rasanya itu akan berabe gitu. Misalnya wah kacau balau itu rasanya kan. Nah, sama seperti hashtag seperti itu ya. Oke. Nah, jadi hashtag itu kita menginformasikan kepada siapa? Kepada TikTok. Ini loh video saya tentang ini gitu. Jadi kalau ada orang cari ya dengan kata kunci atau kalimat ini, ya tolong video saya direkomendasikan. Nah, itulah fungsi dari hashtag. Jadi pengkategorian video. Nah, kalau penggunaan hashtagnya tepat, otomatis video kita akan mudah ditemukan, ya, mudah ditemukan dan akhirnya itu berpeluang untuk ditonton, ya, ditonton. Nah, dengan kemungkinan banyak orang yang menonton video kita, peluang untuk mendapatkan follower, like itu akan jauh lebih besar dibandingkan tidak ada yang menonton sama sekali. Ya, dari mana? Ya, akun kita bisa diketahui kalau video-video kita tidak ditemukan. Nah, itu dia ya, itu gunanya hashtag. Nah, namun dalam penggunaan hashtag kebanyakan saya temui di TikTok adalah penggunaan hashtag FYP. Ya, penggunaan hashtag FYP itu banyak kesalahannya. Maksudnya apa? FYP kalau Bapak Ibu belum tahu di TikTok ya, TikTok itu istilahnya for you page. Jadi istilahnya saat kita buka pertama kali TikTok itu akan muncul video orang lain. Nah, saat kita scrolling muncul berbagai macam video yang kita bingung ini video tentang apa ya. Kok saya pengen cari video yang saya minati, itu kok nggak nemu ya. Nah, caranya klik di bawah itu search, kita ketik, pengen cari apa itu tentang video itu. Jadi gunakan search yang ada di TikTok itu akan membantu Bapak Ibu menjelajahi TikTok secara maksimal. Gitu. Jadi tidak acak, tiba-tiba muncul video macam-macam. Nah, itu dipersepsi kalau kita dari sudut pandang kita sebagai pengguna TikTok ya untuk mencari video yang kita inginkan. Nah, namun kita sebagai pembuat video yang punya konten, yang punya harapan kalau nanti bisa dari video kita bisa followernya bertambah, oke? Nanti itu kegunaannya adalah video kita mudah ditemukan. Itu kata kuncinya ya. Jadi gunakanlah hashtag yang tepat. Kalau hashtag FYP ya itu tidak mencerminkan isi videonya.
Ya, kembali lagi, label. Ya, hashtag itu label. Seperti kita memberikan label tempat bumbu dapur. Ini untuk garam, ini merica, ini gula. Kebetulan tempatnya sama semua. Kalau salah ambil, itu akan kacau balau. Ya, itulah gunanya hashtag pengkategorian. Oke, nah lalu bagaimana kita bisa menggunakan hashtag yang tepat, menemukan hashtag yang tepat, ya. Oke, sejauh ini Bapak Ibu saya sekalian tanya nih ya, siapa yang sudah pakai TikTok? Ya, kenapa saya bahasnya TikTok? Karena 2-3 minggu ini saya selalu presentasikan tentang Bapak Ibu tuh wajib punya TikTok di tahun 2021. Ya, akhir sekarang 2022 sekarang sudah ya wajib punya TikTok. Oke, silakan komentar saya Pak sudah punya TikTok. Ya, saya sudah aktif di TikTok. Silakan komentar di kolom komentar. Yuk, saya ingin tahu nih siapa yang nonton malam ini ya hari ini itu sudah aktif atau punya di TikTok. Silakan komentar. Oke, thank you banget bagi yang sudah komentar. Oke. Yes, thank you yang sudah komentar. Oke, good. Nah, saya harap materi malam ini akan amat sangat bisa diaplikasikan langsung. Oke ya. Baik. Nah, lalu hashtag yang tepat itu seperti apa? Ya, hashtag yang tepat seperti apa? Satu lagi ya, mindset-nya adalah lebih baik video kita ditemukan oleh orang yang tepat daripada ditemukan oleh orang yang tidak tepat. Nah, sekali lagi, mindset penggunaan hashtag yang tepat adalah, mindsetnya, pola pikirnya adalah gini, lebih baik video kita ditemukan oleh orang yang tepat dibandingkan ditemukan oleh orang yang tidak tepat. Tidak tepat itu adalah yang tidak membutuhkan video kita, yang atau tidak sesuai dengan isinya. Nih contoh, kita pakai hashtag masakan. Hashtagnya kan luas tuh, masakan ya. Hashtag masakan, contoh ya. Nah, tapi di video kita hashtagnya tentang sharing tentang bumbu-bumbu dapur. Nah, bumbu dapur kan bukan masakan dalam arti dalam proses memasak. Videonya jelaskan ini bumbu dapur, garam, gunakan ini untuk ini, penyedap. Oke, ini untuk merica, untuk menambahkan rasa sedikit pedas. Nah, oh ini untuk lada, fungsinya. Nah, seperti itu contoh ini video. Tapi Anda menggunakan hashtag masakan. Nah, itu tidak tepat. Saat orang datang, loh kok bahasnya ini ya? Oh, nah akhirnya video itu tidak ditonton sampai habis. Nah, akibatnya apa kalau video itu tidak ditonton sampai habis? Video tidak direkomendasikan ke lebih banyak orang lain. Ya, jadi utamakan video itu ditemukan dan ditonton sampai habis. Yang langkah kedua, ya. Kalau ditonton sampai habis, tapi tidak bisa ditemukan sama orang, ya efek untuk grow, bertumbuhnya akun akan sangat kurang. Seperti itu ya. Jadi saran saya gunakan hashtag yang tepat. Nah, ada plus minusnya. Nah, plusnya saat ditemukan oleh orang yang tepat akan ditonton sampai habis karena dia butuh informasi ini, butuh isian dari video tersebut, tertarik dengan isi yang ada di video tersebut. Nah, minusnya adalah kebanyakan ya yang menemukan hashtag yang tepat, isi yang videonya tepat itu sedikit. Bukan miliaran, mungkin jutaan, bahkan bukan billion, bukan triliunan orang, ya. Nah, tapi itu lebih baik. Kenapa? Istilahnya orang, ya berarti bukan viral ya Pak videonya. Mungkin di awal bukan viral, tapi viral itu adalah akumulasi. Ya, akumulasi kita membuat sebuah video secara konsisten, entah video yang mana, yang ke-5 atau yang ke-1000 itu ditonton oleh banyak orang. Nah, itu akumulasi viral. Ya, jadi viral itu tidak bisa dibuat detik ini pasti viral. Tidak, itu akumulasi dari video-video sebelumnya. Oke ya. Nah, jadi plus minusnya kalau kita menggunakan hashtag yang tepat adalah minusnya tidak banyak yang nonton, tapi ditonton sampai habis itu berpeluang untuk menarik lebih banyak penonton yang tertarget. Nah, itu yang kata kuncinya yang
penting, menarik penonton yang tertarget. Oleh karena itu, gunakan hashtag yang tepat. Nah, hashtag yang tepat itu seperti apa, Pak? Ya, minimal seperti yang ada di video. Ya, kalau Anda menjelaskan tentang produk skincare, misalkan, ya, atau produk untuk melangsingkan, menurunkan berat badan, ya, gunakan hashtag tersebut. Untuk mengetahuinya, ya silakan search di kolom search. Ini saya memberikan ini kan di TikTok itu ada tanda plus, terus ada sebelahnya itu ada kayak loop itu ya search. Anda cari tuh ya hashtagnya. Ya kira-kira saya mau pakai hashtag skincare. Ketik skincare. Nah kalau hashtagnya itu sudah lebih dari 10M ya 1M ke atas itu ya kalau masih 2M bolehlah dicoba gitu. Tapi kalau sudah 10M, nah itu cari coba yang lebih kecil. Kenapa? Karena begini ya. Kalau kita cari hashtag yang paling banyak digunakan, yang terjadi adalah saat kita posting video kita dengan hashtag tersebut, ada jutaan, ya, puluhan juta orang dalam hitungan detik juga menggunakan hashtag tersebut. Artinya apa? Saat ada orang yang mencari hashtag seperti yang Anda cantumkan, video Anda sudah paling bawah itu untuk detik ke-3 misalkan. Nah, karena saking banyaknya yang pakai hashtag tersebut. Ya. Jadi mindset hashtag ini perlu benar-benar dapat dipahami ya menggunakan hashtag itu. Jadi bukan cari hashtag yang paling banyak, paling banyak digunakan, tapi hashtag yang sesuai dengan isi videonya dan tidak lebih dari itu. Kalau bagus dapat nemu 1M itu bagus. Ya, tapi kalau 2, 3 ya oke lah gunakan. Oke. Nah, seperti itu ya. Oleh karena itu, pastikan pilih hashtag yang tepat. Ya, misalkan lagi masak ayam goreng ya hashtag masak ayam goreng ya. Tapi kalau yang bikin hashtag ayam goreng tidak ada, ya 0, bukan berarti Anda pakai. Coba pertimbangkan cari yang mendekati yang sudah pernah dipakai dan di bawah 1M. Itu dia ya. Itu yang penting untuk dipahami. Oke. Dan pilihan hashtag. Nah, pilihan hashtag. Ini pertanyaan paling banyak ditanyakan kepada saya. Pak, kan di caption itu cukup bisa lebih dari 1 hashtag. Ya, betul. Kira-kira hashtag apa aja ya, Pak, yang saya masukkan? Apa saja? Oke. Nah, begini. Hashtag itu kan semacam kategori atau istilahnya kalau saya menganalogikan agar lebih mudah dipahami adalah jalan menuju video Anda. Jalan menuju video Anda. Jadi pastikan jalannya itu mudah ditemukan agar kita bisa menuju tempat video kita. Ya, menuju video kita. Agar video kita ditemukan lah. Nah, ada beberapa penggunaan hashtag, kategori hashtag, pilihan hashtag yang bisa Anda gunakan di dalam video Anda. Ya, seperti apa? Contohnya apa saja? Hashtag lokasi. Ya, kalau video Anda menjual sebuah produk yang di mana Anda perlu mendemokan kepada orangnya, perlu memberikan penjelasan lebih banyak, ya saran saya gunakan hashtag lokasi di mana Anda tempat tinggal. Ya, sehingga Anda berpeluang besar untuk bertemu. Ya, jadi kan misalkan hashtag Surabaya, nah atau hashtag nama sebuah lokasi, nah seperti itu. Jadi kemungkinan orang-orang yang mencari hashtag tersebut itu akan menemukan video Anda, seperti itu. Nah kemudian hashtag sesuai dengan isi video. Nah ini dia hashtag sesuai isi video. Jadi sudah saya jelaskan begitu detail tadi ya di penjelasan sebelumnya. Ya, gunakan hashtag sesuai dengan isi video. Kalau boleh nggak Pak menggunakan hashtag yang viral yang nggak ada hubungannya? Ini hashtag lagi banyak dipakai Pak, tapi nggak ada hubungannya sama video saya. Boleh, minimal 1 saja, ya 1 saja. Oke, jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau kita membuat hashtag yang tidak sesuai dengan isi video kita, akibatnya apa? Video kita ditemukan, tapi tidak ditonton sampai habis.
Nah, ya. Jadi sekali lagi ditemukan, ditonton sampai habis itu penting, bukan hanya ditemukan saja. Nah, kemudian target penonton. Nah, ini dia. Hashtagnya kita tuh bikin video ini untuk siapa? Ya, kepada siapa yang akan menonton video kita. Siapa itu bukan nama, tetapi bisa jadi profesi mereka, ya, pekerjaan mereka. Oh, ibu rumah tangga. Jadi pakai hashtag wanita karir atau hashtag ibu rumah tangga. Bisa gunakan seperti itu. Hashtag remaja, coba dicari aja hashtag yang hubungannya sama remaja itu apa, ya, atau hashtag wanita hijab. Nah, mungkin itu ada. Oh, target penontonnya saya mau menemukan wanita yang berhijab seperti itu. Jadi harapannya saat saya buat video, nah, dapat tuh video saya. Nah, jadi jangan kaget misalkan Anda pakai hashtag wanita hijab. Ternyata banyak tutorial tentang hijab, tapi Anda beda sendiri. Anda bahas tentang skincare atau merawat wajah, ya tidak masalah, gitu. Kan wanita berhijab, siapa tahu juga membutuhkan perawatan. Nah, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, saya harap yang menonton malam ini adalah memahami mindset-nya bahwa dengan menggunakan hashtag kita tuh membuat sebuah jalan yang agar mudah ditemukan, ya, video kita seperti itu. Terus satu lagi, ya, saran saya hindari hashtag yang apa istilahnya, misalkan nih kita berjualan online, terus kita hashtagnya penjual online. Nah, itu nanti akan menarik sesama penjual online atau hashtag yang paling banyak digunakan oleh penjual online pada umumnya. Nah, itu perlu dihindari. Kenapa? Karena mereka juga berjualan, begitu kan. Jadi kemungkinan untuk ditemukan video kita itu memang besar, tetapi mereka tidak membeli. Nah, oleh karena itu target penonton adalah target pembeli, ya, target yang menonton video seperti itu. Oke? Nah, ini contoh misalkan ada seorang konsultan, ya, Anda tulis hashtag konsultan, ya memang nanti orang akan mudah ditemukan hashtag konsultan itu. Namun saran saya, hashtag tentang yang terakhir ini, yang keempat ini, yang saya cantumkan ini, adalah di mana hashtag yang Anda gunakan cuman satu saja. Kalau hashtag lokasi bisa dua ya, misalkan Surabaya, lalu Gresik, atau Bandung, Bogor, Jakarta, Tangerang, hashtagnya, karena Anda bisa di dua lokasi itu. Tapi kalau tentang profesi atau tentang diri sendiri, minimal gunakan satu, ya, gunakan satu hashtag. Oke, nah kemudian contoh hashtag profesi, hashtag jualan online bisa, atau penjualan online, atau entrepreneur. Kalau saya hashtag tentang diri, saya pakai nama saya, hashtag Praseno, seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau orang mau cari semua video saya di TikTok, cukup ketik aja Praseno, itu akan muncul semua. Oke? Nah, seperti itu. Jadi pilihan hashtag yang wajib ada di caption Anda. Oke? Dan tentu saran saya, karena hashtag ini adalah jalan untuk ditemukan video Anda, ya Bapak Ibu, teman-teman di sini, jadi pastikan utamakan lebih banyak hashtag dibandingkan caption yang panjang. Ya, karena caption panjang itu lebih baik singkat aja apa tentang videonya, namun juga utamakan hashtag yang mudah ditemukan atau dicari. Oke, kemudian, nah, tanpa hashtag. Mungkin ada yang bertanya, Pak, itu kok ada yang video tanpa hashtag, tapi rame. Kenapa ya kira-kira ya? Nah, rame tanpa hashtag itu juga bisa terjadi. Dan ini adalah sebuah riset saya yang saya lakukan di 2-3 bulan yang lalu, saya tanpa hashtag. Oke? Dan memang rame karena saya mengutamakan isi konten. Nah, kembali lagi, bahwa tanpa hashtag pun bisa rame selama isi video Anda di 3 detik pertama, ya, 3 detik pertama itu mengena mereka. Apa yang mereka kena?
mereka, problem mereka, bisa jadi problem mereka, harapan mereka, ya, keinginan mereka untuk berubah menjadi hidup lebih baik, ya. Terus Anda punya solusinya lewat video tersebut. Nah, itu jauh lebih besar ditonton juga, ya. Jadi tanpa hashtag juga bisa agar video Anda meningkat view-nya atau penontonnya. Yang dimana peluangnya agar follower-nya bertambah. Seperti itu. Oke. Nah, jadi tanpa hashtag juga bisa, namun saran saya ya selalu lakukan riset mana yang terbaik untuk video Anda. Oke, dan konsisten lakukan, jangan ganti-ganti konten video yang terlalu berbeda sekali. Misalkan konten tentang skincare, lalu Anda besok bikin konten tentang apa namanya liburan. Ya, itu tergantung dari tujuan Anda membuat akun. Kalau Anda membangun personal branding, itu boleh, ya. Tapi kalau Anda membangun orang yang benar-benar fokus untuk membeli produk Anda, perbanyak, ya, jadilah ahli di bidang skincare, ya, seperti itu. Bahas seputar itu tentang mungkin kesalahan orang memijat wajah, cara memijat wajah, terus cara menggosok wajah, ya, macam-macam lah. Nah, itu tipsnya ya untuk ide-ide konten yang bisa Anda buat. Oke. Nah, sekian. Oke, ini sekilas tentang akun TikTok saya di Prasetyo Nugroho dan ini channel YouTube Digital Marketing Mastery ID. Oke.